bersukacita. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik senangnya karena bisa kembali ibadah online seperti ini. Dan kakak-kakak pelayan PA ingin mengucapkan selamat untuk adik-adik semua yang sudah naik kelas. Bahkan kakak-kakak, adik-adik kita sudah ada yang masuk sekolah loh. Tapi karena kondisi pandemi seperti ini, jadi adik-adik kita masih belajar di rumah. Gak apa-apa ya adik-adik, kakak percaya adik-adik akan tetap semangat dan bersuka cita walaupun belum bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik kelas 6 SD yang baru lulus kemarin, sudah mulai masuk SMP loh. Oh iya benar, berarti adik-adik itu juga akan pindah dari Pelkat PA ke Pelkat PT. Nah, kita tonton video ini yuk, sebagai simbol dari Pelkat PA menuju Pelkat PT. Halo adik-adik, kakak mau mengucapkan selamat kepada semua adik-adik yang sudah naik kelas. Selamat ya, karena sekarang kalian sudah semakin besar dan tentunya jadi anak-anak yang semakin pintar. Dan saat ini, kakak juga mau mengucapkan selamat untuk anak-anak kelas 6 yang sekarang sudah masuk SMP. Setiap tahunnya kita mengadakan peralihan Pelkat dari Pelkat PA ke Pelkat PT untuk anak-anak yang sudah masuk SMP. Tapi dengan situasi yang terjadi saat ini, kita harus mengadakan peralihan ini secara online. Saat ini, kakak akan menyerahkan adik-adik yang sudah lulus dari SD untuk masuk ke Pelkat PT. Terima kasih sudah jadi anak-anak yang baik selama kalian di PA. Kakak sangat senang melihat kalian selalu menjadi anak yang aktif, mau mendengarkan, rajin bertanya, mengerjakan tugas, berdiskusi dengan teman-teman, dan lainnya. Kakak yakin ketika kalian nanti ada di PT, kalian akan tetap menjadi anak yang selalu bersemangat dan bersuka cita. Karena ketika kalian sudah di PT, kalian akan menemukan banyak hal baru untuk dipelajari. Untuk kakak-kakak PT, inilah adik-adik yang sekarang akan masuk di PT. Mereka adalah anak-anak hebat. Tolong bimbing mereka dengan baik ya. Untuk anak-anak PT yang sudah ada lebih dulu di PT, tolong dibantu adik-adiknya untuk beradaptasi. Bantu mereka dalam setiap kegiatan yang ada di PT. Dan saat ini, mereka sudah bukan adik-adik PA lagi. Mereka adalah adik-adik Teruna. Shalom Sobat Teruna, selamat datang dan selamat bergabung di Pelkat PT GPIB Jemaat Pelita. Sebelumnya, kakak mengucapkan selamat untuk kalian yang baru saja lulus SD dan sudah masuk ke jenjang SMP. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik dalam pendidikan adik-adik. Saat ini, adik-adik sudah resmi menjadi anggota Pelkat PT GPIB Jemaat Pelita. Berbeda pada saat di Pelkat PA, di Pelkat PT kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi mengenai pertumbuhan iman terhadap Kristus dan bagaimana akhirnya kita menjadi saksi Kristus serta dapat melayani dimanapun kita berada. Harapan kakak, kita semua bisa berkembang tumbuh dalam Kristus dan bersama-sama melayani Tuhan dengan talenta yang adik-adik miliki untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Serta adik-adik diharapkan berperan aktif dalam setiap kegiatan Pelkat PT GPIB Jemaat Pelita. Kakak Layan dan Sobat Teruna yang lain dengan sukacita menyambut adik-adik semua yang baru bergabung. Ingat untuk setia kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat bergabung kepada adik-adik Sang Teruna Harapan Negeri. Oh iya kakak-kakak, minggu ini Gerakan Pemuda GPIB juga bersukacita loh. Karena di tanggal 15 kemarin mereka berulang tahun yang ke-70. Ya, karena itu juga kakak pelayan PA pada hari ini menggunakan dress code warna biru-biru. Berarti untuk GPGPIB kita mengucapkan Selamat ulang tahun Pelkat GP, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita sudah mau masuk dalam rumpunan ibadah. Untuk itu, mari siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai. Kakak-kakak, aku seneng banget deh karena punya kesempatan untuk melayani di minggu ini. Kak JJ seneng nggak? Seneng dong, Kak. Kak Cia dan Kak Jessy juga seneng kan? Iya dong. Nah, Kak Dides percaya adik-adik juga pasti senang karena bisa ikut IMPA di minggu ini. Untuk itu, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Senang jadi anak-anak Tuhan dengan gerakan ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Ayo sikap doanya gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Kami ingin beribadah pada hari ini Tuhan. Tuhan, walaupun kami belum bisa bertemu, Tuhan kiranya mau memberkati ibadah ini dari awal, di pertengahan, hingga akhir. Tuhan juga berhati kami, agar kami mau duduk diam dan tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan membaca Mazmur. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi dulu ya, dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu. Kita nyanyi bait yang pertama dan ketiga, pakai gerakan. Nah adik-adik sudah pegang Alkitab masing-masing kan? Kita akan membuka Alkitab kita untuk membaca Mazmur dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5. Kita bacanya secara bergantian ya adik-adik. Nanti tulisan yang tercetak keluar dibaca oleh Kak JJ dan Kak Dedes. Lalu tulisan yang tercetak ke dalam dibaca oleh adik-adik, dibantu oleh Kak Cia juga Kak saya. Mari kita bermazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan,
sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur pada hari ini, mari kita menyanyikan dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan bait 1 dan 2. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Nah adik-adik, sebelum kita bagi kelas, kita mau mendengarkan pengumuman IMPA pada minggu ini. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Adik-adik dalam sikap berdoa yang benar ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan sertai kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, disiapkan ya Alkitabnya, dan tetap duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Keke. Hai adik-adik, tadi Kak Mita sudah ajak kita untuk berdoa. Sekarang Kak Keke mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12.
Kita bacanya secara bersama nih adik-adik. Adik-adik boleh ikutin Kak Keke untuk baca Alkitabnya. 1 Petrus 1 ayat 1-12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Sekarang Kak Keke mau mengajak adik-adik untuk menyaksikan satu buah kisah. Kisah ini tentang satu orang anak kecil bernama Arli. Selamat menyaksikan. Arli termenung di dalam kamarnya. Arli teringat akan kegembiraannya dahulu. Sebelum terjadi wabah corona, Arli sangat bergembira karena Arli bisa bermain bersama teman-teman, belajar di sekolah, dan pergi berlibur bersama papa dan mama. Arli, kenapa wajahmu bersedih sayang? Arli mau seperti dulu lagi, Ma. Karena adanya virus corona, Arli nggak bisa main sama teman-teman. Arli nggak bisa belajar bersama di dalam kelas, dan juga kita nggak bisa jalan-jalan seperti dulu lagi. Arli sedih dan takut, Ma. Bagaimana kalau Arli terkena virus itu? Takut. Arli tidak boleh bersedih.
Arli juga tidak boleh takut. Arli harus lebih rajin berdoa dan minta sama Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus melindungi Arli. Arli juga harus tetap semangat, karena semua yang terjadi adalah rencana Tuhan. Dan satu lagi, Arli bisa kok bantu untuk melawan virus corona dengan cara mengikuti aturan, seperti rajin cuci tangan, memakai masker saat berada di luar rumah, dan masih banyak lagi cara supaya kita bisa melawan virus itu. Oh, begitu ya, Mah. Kalau begitu, Arli harus lebih rajin berdoa dan juga mengikuti aturan, supaya virus ini cepat berlalu. Jadinya, Arli bisa seperti dulu lagi ya, Mah. Nah, iya sayang, betul sekali. Terima kasih, Mah. Nah, adik-adik, bukan cuma Arli saja loh yang merasakan kesulitan, tapi Tuhan Yesus lebih dulu merasakannya. Tuhan Yesus harus memikul salib yang begitu berat. Bisa dilihat kan bagaimana susahnya membawa salib yang begitu besar pada pundaknya? Tuhan Yesus harus membawa salib itu sampai pada Bukit Golgota. Tentu butuh perjuangan yang sangat berat, bukan? Tapi Tuhan Yesus bisa melewati itu semua loh adik-adik. Ada 3 kunci yang menjadi kekuatan bagi Tuhan Yesus, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Apa sih iman, pengharapan, dan kasih itu? Kak Keke mau menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah iman. Iman adalah percaya. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu kita menuju satu tujuan. Yang kedua adalah pengharapan. Pengharapan adalah sikap orang percaya yang mengenal Allah. Pernahkah adik-adik meminta sesuatu kepada papa dan mama? Mainan misalnya. Namun, adik-adik tak kunjung mendapatkannya. Apa yang akan adik-adik lakukan? Menangis untuk minta dibelikan oleh papa dan mama? Atau seperti apa? Menangis bukanlah jalan keluar yang baik ya adik-adik. Tapi, adik-adik bisa lakukan hal yang lain, yaitu berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus memberkati papa dan mama. Yang ketiga adalah kasih. Ingat tidak, Tuhan Yesus mati di salib untuk siapa adik-adik? Betul sekali. Tuhan Yesus mati di salib untuk kita semua. Mengapa begitu? Karena Tuhan Yesus begitu sangat mengasihi kita. Makanya, Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jika Tuhan Yesus saja rela memberikan nyawanya, tentu kita juga dong. Ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk mengasihi. Contoh paling sederhananya ialah memberi sedikit dari yang kita punya untuk saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan bantuan dari kita semua. Mudah kan adik-adik? Nah adik-adik, melalui firman Tuhan kali ini, kita mau diingatkan kalau anak-anak Tuhan Yesus harus hidup dalam iman, pengharapan, dan juga kasih. Karena kalau kita hidup dalam iman, pengharapan, dan juga kasih, Tuhan Yesus akan memberikan kita keberanian dan kekuatan untuk melewati penderitaan walau sesulit apapun itu juga. Dengan cara adik-adik harus rajin berdoa, baca Alkitab, dan juga melakukan segala hal yang baik. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Karena Tuhan sudah melindungi kami sampai saat ini, sehingga kami masih bisa impa di rumah kami masing-masing. Tuhan, sekarang kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau selalu melindungi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR, serta Bapak RT RW kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan perlindungan supaya mereka dapat bertugas dengan baik untuk memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi gereja dan pelayanan GPIB Pelita. Kiranya Tuhan berkati Bapak dan Ibu pendeta, Tuhan memberkati Om dan Tante majelis, dan Tuhan juga memberkati kakak-kakak layan yang bertugas untuk melayani kami. Tuhan berikan mereka kesehatan sehingga mereka dapat selalu melayani Tuhan dimanapun mereka berada dan dalam kondisi apapun. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi sekolah kami. Kiranya Tuhan mau selalu menyertai dan melindungi para bapak dan ibu guru kami. Tuhan mau memberkati teman-teman sekolah kami, supaya bapak dan ibu guru serta teman-teman kami dapat diberikan kesehatan, dan ketika kami dapat bersekolah kembali nanti, kiranya kami dapat bertemu dan kembali belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi keluarga kami. Tuhan berkati papa mama, om tante, oma opa, bahkan kakak dan adik, supaya kami dapat selalu sehat, sehingga kami dapat selalu sama-sama berkumpul dan selalu dapat memuji Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi para fakir miskin, anak terlantar, janda dan duda yang dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya yang tahu segala kebutuhan mereka, Tuhan mau selalu menyertai dan melindungi mereka. Tuhan mau selalu mencukupkan segala yang mereka butuhkan, sehingga mereka selalu bersenang-senang, mereka selalu sehat, dan mereka selalu tidak pernah merasa kekurangan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka segera. Tuhan berkati setiap makanan dan minuman yang mereka konsumsi dan segala obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Kiranya mereka dapat segera pulih dan kembali beraktivitas dengan baik meskipun di tengah pandemi ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa bagi Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan usia ke-70 tahun bagi Gerakan Pemuda GPIB. Tuhan kiranya mau memberkati setiap pelayanan yang kakak-kakak Gerakan Pemuda lakukan. Kiranya mereka dapat selalu berkarya dengan baik yang untuk kemuliaan Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kami serahkan doa kami dan kami tutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan.
adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, sekarang kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati persembahan ini agar berguna bagi pekerjaan di ladang-Mu. Berkati juga Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberikannya, agar mereka dapat rezeki yang secukupnya dari Engkau. Dan berkati juga yang akan mengelolanya, agar dikelola dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan cerita Alkitab dengan baik kan? Sekarang waktunya KIP buat ngajak kalian membuat aktivitas. Nama aktivitasnya buku mengucap syukur. Yang perlu kita siapkan adalah kertas. Kalian bisa pakai kertas putih 1 lembar seperti ini, atau bisa juga pakai kertas berwarna seperti yang nanti akan KIP pakai. Sudah disiapkan kertasnya? Nah, kalau sudah, setelah menyiapkan kertas, kita perlu juga menyiapkan pensil. Lalu, kita siapkan penggaris. Dan kita siapkan gunting. Nah, kalau mau pakai guntingnya harus hati-hati ya, minta tolong sama mama, papa, atau orang dewasa yang ada di rumah. Nah, kalau sudah, sekarang kita ambil kertas yang tadi sudah kita siapkan, lalu kertasnya kita bagi 2 sehingga memanjang seperti ini. Sudah? Kalau sudah, kita lipat lagi nih menjadi 2 bagian. Nih. Lalu kertas yang bagian depan kita lipat ke depan setengahnya. Lalu yang belakang kita lipat bagian belakang. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, adik-adik harus pastikan ya, kertas yang bagian atasnya tidak bolong. Tapi yang bolongnya yang bagian bawah. Nanti kalau sudah, kalian gambar salib dari ujung atas sampai ke ujung bawah dan sampingnya juga. Seperti ini gambarnya. Nah, kalau sudah digambar seperti itu, sekarang ambil guntingnya, lalu kita gunting salibnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau yang pakai kertas putih, seperti ini hasilnya. Jadi terserah kalian mau pakai kertas putih atau kertas yang berwarna. Nanti kalau yang kertasnya pakai kertas yang warna putih, kalian bisa warnai kertasnya dengan pensil warna biru. Nah, kalau sudah selesai menggunting, kita tulis deh nama kita. Nih, KIP tulis nama KIP Buku Mengucap Syukur. Nanti setiap harinya KIP akan tulis di dalam sini kenapa KIP mengucap syukur. Kalian juga ya, nanti setiap harinya ingetin mama, papa, mbak, atau siapapun untuk selalu bantu kalian menulis kenapa kalian mengucap syukur. Jangan lupa bukunya juga dihias ya. Nanti kalau sudah, kalian bisa tunjukin ke mama, papa, atau siapapun yang ada di rumah. Selamat mengerjakan aktivitas. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Mahmur dan Makasih, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami. Dari awal ibadah kami hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari hari ini boleh dapat kami mengaplikasikannya untuk kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk aktivitas kami 1 minggu ke depan. Kiranya Engkau memberkati kami agar apa yang kami kerjakan boleh berhasil dan dapat memuliakan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Oke adik-adik, ibadah kita hari ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.